Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah, tidak biasa karena saya jadi host. Tidak biasa, dan ini adalah tampilan pertama. Biasanya selalu di belakang layar, dan sekarang di depan layar. Alhamdulillah. Sambil belajar dan menyimak bagaimana Umi menjelaskan beberapa ilmu ya. Alhamdulillah Umi, ini Asep mau tanya-tanya sebenarnya. Nah, ini sebagai badal host jadi pengen nanya aja. Karena Umi dulu itu kan agamanya bukan Islam ya. Ya jadi, itu cuman dulu ya maksudnya. Tapi kan masih melekat ya pandangan-pandangan itu terhadap seorang non-Islam, agama Umi apa dulu gitu ya, memandang seorang Muslim itu agama Islam atau Muslim, karena kan kita tahu ya agama Islam dan Muslim itu beda. Ya, Islam Muslim adalah itu orangnya. Khawatirnya gini Umi, di agama lain memandang agama dan orang itu sama gitu loh, ternyata kan Muslim ya. Contoh misalkan sendal hilang di masjid, khawatirnya oh Islam jelek, padahal mah itu kan padahal Muslimnya yang tidak orangnya mengikuti ajaran Islam. Betul. Nah ini saya mau ngobrol-ngobrol bincang-bincang sedikit aja nih maksudnya. Tapi Umi jadi penasaran dikit aja. Dan kebanyakan yang berperilaku seperti itu ternyata, mohon maaf, hanya orang yang niat ke masjid bukan karena Allah. Karena ingin nyuri. Gitu kan ya. Yang tadi sendal hilang tadi ya Umi ya. Sendal hilang tadi. Masya Allah. Jadi gini Umi, mudah-mudahan ini banyak hal-hal sepele. Dan mudah-mudahan ini menjadi yang kita bisa ambil lah pelajarannya. Saya pengen tahu pandangan Umi bisa mewakili dulu Umi agamanya bukan Islam gitu ya. Pandangan Umi terus sebelum masuk Islam, melihat Islam dan Muslim itu bagaimana sih Umi? Ya oke, ini menarik. Supaya kita tahu persis dan kita juga bisa mengambil hikmah. Umi dalam komunitas yang dulu itu, komunitas tersebut ya termasuk Umi di dalamnya. Iya. Itu mengambil kesimpulan atau menyimpulkan bahwa Islam itu kampungan. Kampungan Umi? Ya Allah. Bukan cuma itu. Islam itu, nah ini tadi Muslim dan Islam dijadiin satu sama mereka ya. Oke. Nah, jadi hati-hati lu, berani-berani jadi orang Islam melarat lu. Gitu ya. Sampai hari ini. Stigma itu nggak berubah. Terus kemudian ketika melihat suatu demo, misalnya ini demo atau protes atau apa radikal kan, itu Islam radikal. Dan kemudian bahkan zaman teroris dulu itu sampai berakhir dengan bom panci. Oh iya. Iya kan, teroris Islam itu. Jadi tidak dilihat dari agamanya, ajarannya, tapi mengambil kesimpulan dari orang yang dinyatakan bahwa orang itu orang Islam. Walaupun mungkin aja dia itu hanya sekedar KTP-nya Islam, ya, nggak sholat, nggak puasa dan seterusnya. Tapi memang ini dilabel begitu. Jadi ada program melabel memang. Dan parahnya adalah, ya ini Umi tambahkan ya. Jadi kalau komunitas tersebut berkesimpulan bahwa Islam itu jahat, Islam itu melarat, Islam itu bodoh, Islam itu terbelakang, Islam teroris, Islam radikal, ya itu Islam. Waktu Umi itu menyimpulkan bahwa Umi ketika belum itu memang apa sih, apakah memang ada doktrin tertentu atau memang hanya ya udah jadi karakter kolektif gitu Umi, atau gimana? Kalau dibilang karakter kolektif, kita nggak punya data ya ke arah itu. Tapi kalau dibilang program, iya memang program. Oh, ada programnya? Ada program.
sebagian kali ya, Mi. Jadi kita lihat aja negara kita ini nggak mulus begitu ya. Dalam artian? Artian bahwa Indonesia itu merdeka dari penjajahan. Maksudnya dari arti mulus itu kemerdekaannya gitu ya? Jadi bukan karena lahir kemudian sebagai bangsa yang merdeka, mempunyai wilayah, memimpin dan tidak pernah dijajah oleh yang bangsa lain. Indonesia ini boleh dibilang boleh disebutkan juga sempat menjadi piara bergilir oleh kaum penjajah. Contohnya apa? Inggris masuk, masuk. Portugis masuk, gitu kan. Terus ganti lagi sampai Belanda, gitu kan. Terus kemudian Jepang. Ya. Dari Eropa, Jepang, Asia, nih kan. Tapi habis itu kembali lagi ke Belanda, gitu kan. Baru merdeka dan kemudian kita tahu bagaimana dengan konferensi meja bundar dan sebagainya. Jadi panjang ya kalau ditarik ke belakang ya. Panjang. Hingga akhirnya itu, maksudnya stigma tadi terhadap Muslim itu bagaimana sih Umi? Maksudnya ya tadi sampai ya saya pernah tim kita pernah mewawancarai satu mualaf ya. Dulu agamanya kalau nggak salah itu Hindu atau Konghucu ya. Dia bilang gini, silakan kamu pindah agama. Tapi jangan Islam. Itu ya, Umi bisa nembak ya. Itu kenapa? Maksudnya kan ya menjadi manusia merdeka itu terserah ya. Tapi sampai dia mengultimatum artinya ya jangan ke Islam. Itu kok bisa segitu bencinya sebenci itukah gitu loh. Kenapa sih Umi gitu? Ya, itu sebabnya tadi itu Umi sampai berputar sedikit mengatakan bagaimana negeri kita yang pernah dijajah sampai begitulah. Nah, penjajah yang paling lama menjajah Belanda. Menurut sejarah. Menurut sejarah ya. Kalau kita ngupas sejarah nanti panjang lagi. Panjang. Tapi umumnya diopinikan gitu kan ya. Umumnya diopinikan seperti itu. Dan mereka ini sudah melakukan politik belah bambu. Jadi politik belah bambu, orang belah bambu itu gimana nih? Iya. Bambu dibelah, satu bagian diangkat, satu bagian diinjak. Jadi ada yang diangkat, ada yang diinjak. Mohon maaf, saat itu terkenal dengan istilah pribumi. Pribumi dan non pribumi. Istilahnya ya. Istilahnya. Ini kan juga politik pecah belah. Jadi warga negara itu dipisah menjadi pribumi dan non pribumi. Yang sampai hari ini jejak rekamnya itu masih terasa. Menjadi stigma negatif ya? Ya. Dan yang non pri rata-rata merasa lebih daripada pribumi. Ini sudah dibuat sejak zaman Belanda dulu. Terus kemudian yang non pribumi itu yang mana? Timur asing, ya. Jadi Eropa, termasuk Timur asing ya Arab, gitu ya. Terus Cina, ya, itu masuk. Jadi Eropa, Timur asing, pribumi dibagi 3. Golongan Eropa ini golongan kelas 1. Kelas 2-nya adalah Timur asing. Ketiga adalah golongan kelas kambing, pribumi. Bahasanya kelas kambing gitu? Ya bahasa sehari-harinya begitu. Kenapa bisa dikatakan gitu Umi? Ya image mereka bahwa kambing itu kan kecil, nggak kayak sapi gitu kan. Ya, cuman tebel bulunya doang gitu kan. Tapi kalau sapi itu kan binatang yang proteinnya dianggap lebih daripada kambing ya. Belum ada penelitian. Dan sapi itu adalah simbol untuk Europe, untuk Eropa. Itu sapi. Susu sapi itu untuk Eropa. Nah, kalau yang kelas kambing ini ya kambing yang dijadikan gitu lah. Jadi perolokan itu sudah mulai di sini. Maka sempat sekian lama baru dikenal belakangan aja kan susu sapi kambing etawa. Itu memang Belanda yang buat begitu istilahnya? Belanda yang buat.
jangan lupa ya, Belanda pun mereka tetap ingin tangannya bersih gitu ya. Sampai hari ini Amerika pun kan begitu. Jadi mereka pakai kaki tangan, dan kaki tangannya ya orang kita ya, sawo matang sendiri yang dipakai, yang mendapat sebutan londo ireng. Oh, kalau dulu ya. Londo putih itu dikit, tapi yang banyak itu londo ireng. Dan yang kemudian yang tangannya berdarah-darah ya londo ireng. Londo putihnya kan tetap bersih. Karena londo ireng itu langsung bersentuhan ya. Ya langsung bersentuhan, dan dia rata-rata mohon maaf tidak berpendidikan tinggi, ya sehingga kemudian tidak terbiasa cermat gitu kan. Mau aja diperalat dan mau aja melakukan suatu yang menindas bangsanya sendiri. Dan itu kan bersisa sampai hari ini. Jadi warisan Belanda dong kalau kayak gitu. Warisan penjajah. Jadi warisan kaum apa ya? Kapitalis. Kalau kita tarik mungkin. Sebab apa Belanda? Kalau Belanda datangnya siapa dulu yang diterjunkan? Ya kan? Wilhelmina nggak pernah menerjunkan prajurit. Tapi mohon maaf, zaman itu yang diterjunkan adalah orang-orang pedagang. Sampai mereka pun fatalnya itu merubah sejarah. Nah itu tadi. Nah Umi saat itu mempunyai pemikiran, Umi sudah menekuni ya agama tersebut, bahkan Umi masuk ke dalam biara, dan kemudian Umi ingin apa namanya, mana sih ajaran Islam yang membuat orang Islam kayak begini, gitu. Sampai segitunya ya? Ya, karena kan dicapnya itu kan jadi satu kan? Iya. Islam sama dengan Muslim, gitu kan? Padahal Islam ini kan agama, Muslim itu penganutnya, gitu kan? Dan ini kan dijadikan satu. Orang nggak bisa rata-rata ya, nggak membedakan gitu. Sehingga kemudian mana sih ayat-ayat ini? Dan alhamdulillah. Ketika Umi mendapat penjabaran kembali tentang stigma tadi yang sudah kita ungkap, Umi semakin ingin bisa menjelaskan, gitu ya, ingin menjelaskan bahwa ini loh yang buat Islam itu bodoh, ini ayat yang buat Islam miskin, ini yang membuat ayat Islam membuat orang Islam gitu ya, saya gitu menjadi radikal, menjadi teroris. Sampai mempelajari segitu jauhnya, Umi? Ya, akhirnya disitulah Umi kemudian mempelajari Al-Quran dan penyelenggaraan Allah. Al-Quran itu kan bukanya kan terbalik ya, dibanding huruf Latin. Atas bawahnya pun Umi bingung kan melihat huruf hijaiyah. Dan akhirnya Umi ambil yang terjemah. Yang ada terjemahannya. Terjemah kembali lagi karena cara bukanya kebalik kan. Akhirnya yang Umi dapatkan adalah ayat-ayat yang letaknya di belakang-belakang. Dan saat itu main buka begitu aja, yang kebuka waktu itu adalah surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas berarti dari yang depan ya. Kalau dari huruf Latin dari depan, tapi huruf hijaiyah kan belakang. Iya. Pas tentang tauhid. Masya Allah. Dan Umi sudah mendapatkan pelajaran tentang sejarah Tuhan. Dari situ. Ya artinya bagaimana proses sejarah itu sampai Nabi Isa menjadi Tuhan pun kan Umi tahu. Bagaimana kemudian tentang doktrin-doktrin dan konsili-konsili yang kemudian disusun dengan sedemikian rapi. Bagaimana Natal itu yang baru menjadi suatu instruksi resmi untuk dirayakan tanggal 25 Desember di Roma. Padahal Nabi Isa lahirnya pada abad pertama. Wah, semakin menarik ini.
Iya. Cuman dari satu pertanyaan gitu ya, Masya Allah jadi belajar sejarah semua nih. Masya Allah, menarik Umi. Kembali lagi ke tadi ya, kita akan kembali lagi ke topik tadi. Ini sebenarnya panjang nih, seru nih kalau diikutin lagi nih. Umi kan sekarang ada pondok mu'alafah nih. Nah, kalau berkaitan dengan pertanyaan Asep tadi, kira-kira ada nggak pernah curhat santriwatinya gitu ya, mendapatkan hal serupa pengalamannya seperti tadi dari keluarganya misalkan kayak tadi ya gitu, ada nggak Umi kira-kira? Masih banyak. Punya pengalaman apa sih yang Umi menyentuh banget gitu dari santriwatinya itu? Ya, antara lain kebingungan mereka menjadi meninggalkan agamanya yang lama dan kemudian menjadi seorang muslimah ya. Itu antara lain yang banyak disebabkan karena kebingungan mereka. Karena mereka nih kebanyakan justru dari kalangan berpikir ya. Oh iya. Mikir ya, maksudnya otaknya dipakai gitu. Akalnya dipakai. Ya akalnya. Gimana Umi? Maksudnya ada yang sampai ngena banget itu ceritanya? Umumnya mereka mempertanyakan tentang Tuhan. Dan setelah mereka mengetahui, ya mereka pun kemudian semakin tertarik untuk melanjutkan belajar tentang Islam dan hidup secara Islami. Karena itu sejarah itu ya walaupun diwarnai oleh siapa penulisnya, tapi sejarah pun itu bisa di-compare, bisa diperbandingkan. Dan kita sekarang ini mempelajari seperti itu kan sejarah apapun gitu ya, atau ingin mempelajari tentang sisi kehidupan apapun, dari kejiwaan, dari matematika, dari macam-macam, itu kan kita saat ini sudah demikian banyak buku yang beredar, bahkan juga secara elektronik ya, itu kita bisa menyimak. Walaupun sejarah itu bisa dibuat oleh pemenangnya ya. Ya, itu kan nih, compare-nya kan banyak. Ya. Kalau ngomongin soal buku, Umi udah nulis berapa buku nih kira-kira? Jangan-jangan gak kehitung lagi nih. Ya, di atas 10 lah. Banyak lah ya. Termasuk tadi tentang surat Al-Ikhlas itu tadi Bu. Surat Al-Ikhlas Umi masih belum sempat untuk membukukannya. Oh, yang tentang tauhid itu apa, buku apa kemarin tuh? Perbandingannya. Oh, perbandingan. Terus kemudian ya juga ada siapa yang sebenarnya pendiri dari agama yang dahulu